Mandala? Mendengar nama aneh itu, Mu Chen tak kuasa menahan diri untuk tertegun sejenak, lalu menundukkan kepala dan melirik gadis dalam pelukannya dengan waspada. Namun, gadis itu tetap memejamkan mata dan tak menghiraukannya. Saat ini, dia hanya bisa tertawa getir. Meskipun dia tidak yakin tentang asal-usul gadis kecil misterius ini, ada fakta yang tidak diragukan lagi. Dia memiliki kekuatan yang menakutkan yang bahkan melampaui 3 kaisar dari domain Great Havenlau. Selain itu, dia tampaknya sedikit familiar dengan halaman abadi. Kalau tidak, dia tidak akan mengenali tubuh abadi matahari agung yang dikultivasikan oleh Mu Chen. Bagaimanapun, itu adalah tubuh surgawi berdaulat yang langka yang tidak termasuk dalam 99 peringkat tubuh surgawi berdaulat. Sedangkan untuknya, Mu Chen tetap waspada dan takut padanya dalam hatinya. Namun, dari situasi saat ini, dia tampaknya tidak berniat pergi dan hanya ingin berpegangan padanya. Dan untuk ini, Mu Chen tidak berani menentang sedikit pun jika dia membuatnya marah, yang mana, dia mungkin akan membunuhnya dengan lambaian tangannya. Mu Chen tidak ingin mati tanpa mengetahui alasannya. Selain itu, alasan mengapa dia bergantung padanya jelas karena halaman abadi di tubuh Mu Chen. Mu Chen memeluk gadis bernama Mandala sambil mendesah tak berdaya dalam hatinya. Tak lama kemudian, ia membentuk segel dengan satu tangan, dan tubuh abadi matahari agung tiba-tiba membubung tinggi, membelah air danau keemasan yang tebal saat ia naik. Sekarang setelah ia berhasil menyempurnakan tubuh emas Daluo, tidak ada alasan baginya untuk tinggal di sini. Lebih jauh lagi, ia dapat merasakan bahwa sudah waktunya bagi kolam emas Greatlau untuk disegel sekali lagi. Di luar puncak kolam emas. Hanya dalam waktu beberapa hari, atmosfer di sini mendidih, dan asal-muasalnya tentu saja jimat emas yang berkilauan yang tampak seperti matahari keemasan yang menyala-nyala. Ini adalah pertama kalinya selama bertahun-tahun ada cahaya yang begitu kuat di pembukaan kolam emas Greatlau. Selain itu, semua orang mengerti bahwa ini berarti seseorang sedang menyempurnakan tubuh emas Daluo. Dari kelihatannya, dia memiliki peluang tertentu untuk berhasil. Hanya hal ini saja sudah membuat hati banyak orang bergetar, dan saat mereka terkejut, mereka juga sangat penasaran, siapa di antara 4 penguasa domain besar yang memiliki kemampuan yang begitu menakjubkan. Lagi pula, ada terlalu banyak jenius yang dikalahkan di hadapan tubuh emas Daluo. Ketika keributan itu membumbung tinggi ke angkasa, ketiga kaisar itu berdiri dengan tenang di angkasa dan pandangan mereka pun tertuju pada jimat emas itu dengan keheranan di mata mereka yang semakin lama semakin pekat. Kecemerlangan jimat emas itu bertahan selama hampir 4 hari tanpa ada tanda-tanda melemah. Ini berarti bahwa orang di kedalaman kolam emas Greatlau benar-benar berhasil menahannya. Sekarang situasinya menarik. Kaisar tidur tersenyum tipis dengan rasa tertarik. Jelas, meskipun karakternya lemah, rasa tertariknya terusik. Kaisar burung nasar langit dan kaisar murid spiritual tampak terkejut saat tatapan mereka berkedip. Mereka mencoba menebak siapa yang berhasil mencapai hasil yang menakjubkan tersebut. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir seseorang berhasil mencapai langkah ini. Jadi mereka ingin tahu siapa yang berhasil menyempurnakan tubuh emas Daluo. Di bawah sana, selain Nineneter, wajah 8 raja yang tersisa dipenuhi dengan keterkejutan. Terutama Raja Asura, Raja Pembelah Gunung, dan Raja Elang Darah. Tubuh mereka semua menegang dan tatapan mereka berkedip-kedip. Jika penguasa domain bawahan mereka mencapai itu, maka reputasi mereka akan melambung tinggi dalam kompetisi kolam Greatlau ini. Sudah waktunya, seharusnya sudah mendekati batas waktu pembukaan kolam emas Greatlau. Kaisar tidur menyipitkan kedua matanya saat dia berkata tiba-tiba. Detik berikutnya, saat dia selesai berbicara, cahaya keemasan tiba-tiba membumbung dari gunung yang megah itu dan semua orang segera mengangkat kepala mereka. Mereka melihat 3 sosok besar merobek cahaya keemasan yang memenuhi langit dan muncul di cakrawala. Semua orang segera mengarahkan pandangannya ke sana. 3 sosok besar itu adalah 3 benda-benda langit yang berdaulat. Pada saat ini, 3 Sovereign Celestial Bodies diselimuti oleh cahaya keemasan yang menyilaukan dan mereka tampak tidak dapat dihancurkan, memancarkan aura yang gagah berani dan menyapu angin kencang. Ketika semua orang melihat 3 Sovereign Celestial Body, ada kekecewaan yang terpancar di mata mereka. Mereka dapat merasakan bahwa meskipun 3 tubuh surgawi yang berdaulat agak kuat, masih ada celah yang cukup besar dengan tubuh emas Daluo. Tepat ketika banyak orang merasa kecewa, mereka melihat cahaya keemasan yang besar membumbung tinggi ke langit di atas puncak kolam emas. Dari pilar cahaya itu, muncullah sosok emas raksasa. Sosok itu berwarna emas dengan matahari besar yang melayang di belakang kepalanya. Di permukaan sosok emasnya,
8 rune naga menggeliat dan samar-samar memancarkan raungan naga. Cahaya keemasan dipancarkan saat tekanan yang tak terlukiskan menyapu, secara langsung menyebabkan 3 badan surgawi berdaulat lainnya menjadi redup sedemikian rupa sehingga bahkan cahaya yang dipancarkan dari mereka pun tertekan. Banyak sekali tatapan mata yang langsung tertuju ke arah mereka dengan keterkejutan yang mendalam di wajah mereka. Banyak orang menghirup udara dingin dengan ringan. 8 rune naga, itu benar-benar tubuh emas Daluo. Di tengah keributan itu, cahaya memudar dari 3 benda surgawi berdaulat, sebelum memudar dan menampakkan sosok Suking, Youyu, dan Wutian. Ketiganya menatap tubuh surgawi berdaulat yang tampaknya ditempa dengan emas dengan kaget. Tatapan Suking dan Youyu tampak rumit, sementara wajah Wutian dipenuhi dengan ketidakpercayaan, disertai kecemburuan dan kegelapan yang tersembunyi di kedalaman matanya. Jelas, mereka tidak pernah menduga Mu Chen akan memurnikan tubuh emas Daluo. Mereka semua pernah berada di kolam emas Greatlaw, jadi mereka tahu betapa mengerikan tekanan itu. Menyelam 2000 kaki ke bawah untuk menyerap energi kolam emas bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dengan kekuatan mereka saat ini. Tapi saat ini, Mu Chen berhasil mencapainya hanya dengan kekuatan alam berdaulat kelas 1. Suking dan Youyu menatap Mu Chen dengan ekspresi serius. Begitu seriusnya sehingga untuk pertama kalinya mereka merasa sedikit takut. Pemuda yang tampak lembut di permukaan ini ternyata memiliki banyak hal yang tersembunyi di balik lengan bajunya. Tatapan mata Wutian gelap dengan niat membunuh yang dingin terpancar di kedalaman matanya. Potensi yang ditunjukkan Mu Chen semakin kuat, yang menyebabkan niat membunuh di hatinya juga semakin kuat. Jadi itu benar-benar Mu Chen. Tang Bing dan Tang Ro tak kuasa menahan sorak-sorai dari arah istana 9 neter. Banyak di antara pasukan 9 neter juga menatap tajam ke arah Mu Chen. Bagaimanapun, Mu Chen adalah satu-satunya penguasa domain yang mampu menyempurnakan tubuh emas Daluo setelah bertahun-tahun berada di domain Great Havenlau. Senyum tak terkendali juga muncul di wajah Nine Neter yang tenang dan elegan. Prestasi Mu Chen telah membuat reputasi istana Nine Neter miliknya melambung tinggi. Di masa depan, tidak ada yang berani mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mampu di istana Nine Neter miliknya. Sedangkan untuk 8 tahap batu yang tersisa, 8 raja juga agak terkejut dengan hasilnya. Mayoritas dari mereka menggelengkan kepala karena hasilnya terlalu tidak terduga. Hanya Raja Langdarah yang bersikap acuh tak acuh, dengan kilatan cahaya menakutkan melintas di matanya saat dia menatap tubuh emas yang berkilauan itu. Haha, jadi benar-benar bocah itu. Di atas langit, Kaisar tidur tertawa saat menyaksikan kejadian ini. Sepertinya Nine Neter telah membawa kembali seorang anak kecil yang berpotensi. Kaisar Burung Nasar Langit tersenyum puas. Kali ini, penglihatan Nine Neter jelas jauh lebih baik. Baik itu mengenai karakter maupun potensi, pemuda bernama Mu Chen itu jauh dari seseorang yang bisa dibandingkan dengan Cao Feng. Kaisar murid spiritual tersenyum acuh tak acuh, tanpa ekspresi apapun dalam tatapannya. Di bawah sorotan mata yang tak terhitung jumlahnya dan penuh semangat, tubuh surgawi berdaulat yang tampaknya telah ditempa dengan emas itu berangsur-angsur menghilang dan sosok Mu Chen muncul di hadapan semua orang. Ketika dia muncul, tiba-tiba saja dia mengeluarkan desahan yang rumit. Meskipun mereka sudah bisa memastikannya dengan tubuh surgawi yang berdaulat, tetap saja semua orang menghela nafas sedikit ketika Mu Chen muncul. Itu adalah hasil yang tidak diharapkan oleh siapapun. Semenjak domain Havenlau didirikan, Mu Chen adalah satu-satunya yang mampu mencapai penyempurnaan tubuh emas Daluo dengan kultivasi penguasa tingkat pertama. Di atas langit, Mu Chen menatap kosong ke dalam pelukannya dan merasa kosong. Tidak ada seorang pun dalam pelukannya. Namun, dia ingat dengan jelas bahwa gadis kecil bernama Mandala masih dalam pelukannya sebelumnya. Dia pasti menyembunyikan dirinya. Mu Chen tersenyum pahit. Dengan kekuatan mengerikan gadis kecil itu, jika dia benar-benar ingin menyembunyikan dirinya, bahkan ketiga kaisar tidak dapat merasakannya. Sekarang setelah dia terjerat dengannya, dia tidak tahu apakah itu keberuntungan atau bencana. Haha, selamat, Mu Chen. Setelah bertahun-tahun, kau adalah orang pertama yang berhasil menyempurnakan tubuh emas Daluo dengan kultivasi penguasa kelas 1. Tawa tua Kaisar Burung Nasar Langit terdengar. Terima kasih banyak kepada 3 bangsawan. Mu Chen menatap ketiga kaisar sambil menangkupkan tinjunya. Itu semua adalah kemampuanmu sendiri. Kaisar tidur, yang jarang berbicara, tersenyum. Dia menatap Mu Chen dan tiba-tiba mengerutkan kening dengan sedikit keraguan di matanya. Tak lama kemudian, dia menggelengkan kepalanya saat dia menyingkirkan salah persepsi itu. Kompetisi kolam emas Greatlaw ini akan segera berakhir.
Kaisar burung nasar langit menyapu pandangannya ke seluruh lapangan sambil merendahkan suaranya. Perburuan besar akan segera tiba, saya harap semua orang akan berusaha untuk menahan diri. Ketika kata-kata perburuan besar keluar, wilayah ini, yang masih dipenuhi keributan, langsung menjadi sunyi. Samar-samar, hawa dingin dan haus darah menyebar. Ya, 9 raja itu mengakui dengan suara berat. Melihat hal ini, ketiga kaisar itu tidak lagi berbicara dan melambaikan tangan mereka. Cahaya keemasan itu perlahan-lahan menghilang dari puncak kolam emas dan arus pun terhalang, sehingga puncak kolam emas kembali tertutup. Di atas langit, Muchen mendarat di arah istana 9 neter dan tersenyum ke arah semua orang yang sedang gembira. Semua orang juga maju ke depan dengan penuh semangat. Ayo pergi. Nine Neter tersenyum pada Muchen dan tidak berniat tinggal di sana lebih lama lagi. Dia berbalik, memimpin semua orang, dan pergi. Ketika mereka berjalan turun dari panggung batu, mereka taplak lagi berpapasan dengan rombongan Aula Elang Darah. Kedua rombongan itu tidak menunjukkan ekspresi apapun, sementara Raja Elang Darah dan Nine Neter saling pandang dan berpapasan. Namun, niat membunuh pada saat itu membuat banyak orang merasa merinding. Raja Elang Darah dan 9 Neter melintas, sebelum ia berhenti sebentar di samping Muchen. Ia mengarahkan tatapan merahnya ke arah Muchen, dan suara samar terdengar di telinga Muchen. Ada terlalu banyak orang jenius di dunia ini, berhati-hatilah agar tidak mati sebelum waktunya. Muchen menyipitkan matanya saat senyum dingin terangkat di sudut bibirnya. Istana 9 Neter. Ketika kompetisi kolam emas Great Law berakhir, Nine Neter Palace tidak diragukan lagi dipenuhi dengan sorak-sorai. Semua orang di Nine Neter Palace menunjukkan ekspresi gembira di wajah mereka. Selama ini, ketika Nine Neter menghilang, posisi istana Nine Neter di Great Havenlaw Domain telah jatuh. Fraksi lain juga telah menekan mereka, jadi mereka hanya bisa menelan keluhan mereka dan mundur berkali-kali. Namun untungnya, penantian mereka tidak sia-sia. Nine Neter kembali lebih kuat dari sebelumnya, dan penguasa domain yang baru juga telah menunjukkan kekuatan dan temperamen yang mengesankan. Dia tidak hanya mengalahkan Cao Feng dan merebut kualifikasi untuk kolam emas, tetapi dia juga telah menyempurnakan tubuh emas Daluo yang belum pernah dicapai oleh siapapun sebelumnya, menimbulkan kegemparan di antara para ahli di domain Great Havenlaw. Setelah kejadian ini, mungkin tak seorang pun di domain Great Havenlaw akan meremehkan istana 9 Neter mereka lagi. Di depan aula besar di istana Nine Neter bersandar pada pilar, menatap istana Nine Neter yang dipenuhi sorak-sorai. Bibir merahnya perlahan terangkat membentuk senyum lembut. Kali ini semua berkatmu. Nine Neter menoleh sambil tersenyum ke arah Muchen, yang berdiri di sampingnya. Meskipun kepulangannya telah memberikan energi bagi istana Nine Neter sekali lagi, dia tidak dapat bertindak secara langsung karena aturan di Great Havenlaw Domain. Oleh karena itu, penampilan Muchen kali ini telah memberikan vitalitas baru bagi Nine Neter Palace, membuat orang-orang di istana Nine Neter secara bertahap memiliki kepercayaan padanya. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk melayani Tuhan, canda Muchen. Nine Neter mengangkat bibirnya yang merah jambu saat ekspresinya yang dingin berubah menjadi agak lembut. Ada cahaya yang mengalir di matanya yang ramping yang membuatnya tampak sangat menawan. Tetapi sekarang karena kau menjadi pusat perhatian, kau harus berhati-hati. Raja Elang Darah adalah orang yang berpikiran sempit, mata ganti mata. Aku tidak takut padanya, tetapi kau harus berhati-hati agar dia tidak menyentuhmu dalam kegelapan. Tiba-tiba Nine Neter berkata dengan mata menyipit. Muchen menganggukkan kepalanya, lalu berhenti sejenak dan bertanya tak lama kemudian, apa maksud dari perburuan besar yang dibicarakan oleh Kaisar Burung Nasar Langit hari ini? Mendengar kata-kata perburuan besar, Nine Neter juga menyipitkan matanya. Ekspresinya berubah lebih serius dan terdiam sesaat, sebelum perlahan berkata, ini adalah pertempuran kejam yang melibatkan semua kekuatan di wilayah utara benua hukum besar. Muchen sedikit terkejut. Dia sekarang tahu bahwa benua Great Law terbagi menjadi wilayah utara, selatan, timur dan barat. Wilayah Great Havenlaw mereka berada di wilayah utara. Di wilayah utara, terdapat berbagai macam kekuatan. Bahkan kekuatan puncak yang serupa dengan domain Great Havenlaw mereka jumlahnya tak terhitung satu tangan, dengan para ahli sebanyak awan. Apa yang disebut perburuan besar begitu mengerikan hingga memengaruhi semua kekuatan di alam utara? Seberapa mengerikankah skala itu? Akan ada banyak kekuatan yang menghilang selama setiap perburuan besar, bahkan beberapa kekuatan puncak mungkin mengalami dampak yang berat. Dalam ratusan ribu tahun, ada kekuatan puncak yang jatuh dalam perburuan besar dan digerogoti oleh yang lain, menjadi abu sejarah. Kata Nine Neter dengan lembut.
Wajah Muchen tak dapat menahan perubahan saat dia bertanya, "Kenapa?" Pertanyaannya tentu saja adalah mengapa perang yang kejam dengan skala yang mengerikan seperti itu bisa terjadi. Karena wilayah, sumber daya, dan ambisi, kata Nineneter samar-samar. Dalam beberapa ribu tahun di wilayah utara, individu-individu luar biasa bangkit. Namun, tidak ada seorang pun yang bisa menjadi penguasa wilayah utara. Namun, ambisi itu tidak pernah padam. Maka, perburuan besar pun lahir. Pada perburuan besar sebelumnya, di antara 10 kekuatan utama wilayah utara, 4 diantaranya ditelan oleh 6 kekuatan utama yang tersisa pada akhirnya. Hati Muchen bergetar. 4 kekuatan puncak dikalahkan. Hanya dengan beberapa kata ini saja, dia bisa merasakan bau darah dan kekejamannya. Entah berapa banyak ahli yang akan gugur dalam perang sebesar ini. Meskipun dia tidak yakin seberapa kuat keempat kekuatan puncak itu, mereka tidak mungkin selemah itu, dilihat dari kekuatan domain Great Havenlau. Kalau tidak, gelar kekuatan puncak tidak akan jatuh pada mereka. Dilihat dari kekuatan puncak seperti domain Great Havenlau, jika berada di benua langit utara, sudah cukup untuk mengklaim gelar penguasa di sana. Namun, jika ditempatkan di sini, ada risiko kehancuran. Dari situlah orang bisa tahu betapa kejamnya perang di wilayah utara. Setiap perburuan besar akan mengubah kekuatan di wilayah utara. Pemenangnya akan menjadi lebih kuat, sementara yang kalah akan kehilangan segalanya. Tidak ada yang dikecualikan, karena itu adalah aturan wilayah utara. Kecuali seorang penguasa sejati muncul di wilayah utara. Muchen perlahan-lahan mengembuskan napas dingin yang naik di dadanya. Dari kata-kata Nineneter, dia merasakan kekejaman dunia seribu besar untuk pertama kalinya. Ini bukan lagi akademi spiritual surga utara. Aturan yang kuat memangsa yang lemah bahkan lebih ketat di sini. Bahkan pasukan puncak seperti Great Havenlau Domain akan menghadapi banyak bahaya. Jika sedikit saja mengalami kemunduran, kemungkinan besar akan dihancurkan oleh serigala-serigala pemangsa itu. Perburuan besar wilayah utara tidak diragukan lagi merupakan eliminasi seleksi alam yang kejam. Eliminasi akan terus berlanjut hingga seorang penguasa sejati muncul di benua yang luas ini. Jadi, jika seseorang ingin bertahan hidup di benua Greatlau, seseorang harus bergantung pada kekuatan. Jika tidak, itu akan menjadi situasi yang membawa bencana saat diawasi, kata Nineneter. Muchen menganggukkan kepalanya. Itulah faktanya. Di tempat yang aturan dan regulasinya kurang, tanpa dukungan apapun di belakangnya, akan sulit untuk melangkah satu langkah pun. Namun, untungnya, dia dapat dianggap telah bergabung dengan domain Great Havenlau. Selama domain Great Havenlau tidak dimusnahkan, dia dapat mengandalkannya. Karena itu, dia juga harus berdoa agar domain Great Havenlau tidak dihancurkan dalam perburuan besar ini. Tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang hal itu. Masih ada waktu sebelum perburuan besar. Selain itu, tidak ada gunanya mengkhawatirkan hal semacam ini. Nineneter tersenyum. Muchen tersenyum pahit. Faktanya, dia hanya bisa menonton dari samping dengan kekuatannya saat ini, dalam pertempuran berskala seperti itu. Kekuatan penentu terletak di level atas. Ambil contoh penguasa domain misterius dari domain Great Havenlau mereka. Saat ini, kita harus fokus pada hal-hal di hadapan kita. Nineneter tersenyum tipis saat hawa dingin muncul di matanya yang cantik. Raja Bloodhawk menderita kekalahan di ronde ini, dan dia pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Selain itu, kita dari Istana Nineter harus mengambil kembali apa yang menjadi milik kita. Saat perburuan besar dimulai, Istana Nineter kita pasti akan berpartisipasi, jadi kita harus memperkuat diri. Kalau tidak, kita akan dimangsa oleh yang lain dalam sekali teguk. Saya juga ingin melihat kemampuan Aula Bloodhawk. Muchen menganggukkan kepalanya. Selama tahun-tahun ketika Nineter tidak ada, banyak wilayah yang dulunya milik Nineter Palace dilahap dan diduduki oleh Aula Bloodhawk. Ini juga membuat istana Nineter mereka menjadi bahan tertawaan. Bagaimanapun, seorang raja yang bahkan tidak bisa melindungi wilayahnya sendiri memang bahan tertawaan. Namun, Muchen akan membuat mereka tidak bisa tertawa. Karena begitu dia muncul, dia akan mengambil kembali semua barang yang pernah menjadi milik istana 9 neter mereka. Nineneter menganggukkan kepalanya pelan, dan matanya menyipit saat hendak berbicara. Dia tertegun saat melihat ke belakang Muchen dan bertanya dengan heran, siapa dia? Muchen awalnya tertegun mendengar kata-katanya, dan setelah itu kulit kepalanya terasa mati rasa.
Dia perlahan berbalik dan melihat seorang gadis kecil mengenakan pakaian hitam duduk dengan tenang di pagar. Kakinya yang indah bergoyang pelan dan dia diam-diam menatap Mu Chen dengan sepasang mata emasnya. Gadis kecil itu adalah gadis yang ditemui Mu Chen di kolam emas Greatlao. Hanya saja ketika mereka meninggalkan kolam emas Greatlao, gadis itu menghilang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa gadis itu akan muncul secara misterius tanpa suara apapun. Nineneter menatap Mu Chen, yang memiliki ekspresi agak jelek di wajahnya. Dia sedikit menyipitkan matanya, karena dia jelas merasa ada sesuatu yang tidak beres. Cara gadis kecil itu menunjukkan dirinya terlalu aneh, bahkan dia tidak bisa merasakan apapun. Energi spiritual diam-diam melonjak dalam tubuh Nineter saat seutas api ungu muncul di lengan rampingnya. Gadis kecil bernama Mandala itu melirik acuh tak acuh ke arah Nineter dengan mata emasnya. Mu Chen segera berdiri di hadapan Nineter dan menghalanginya. Dia sangat menyadari betapa menakutkannya gadis kecil di hadapannya, dan Nineter jelas bukan lawannya. Namanya Mandala, kata Mu Chen. Kau mengenalnya? Nineter sedikit terkejut dan sedikit heran. Mu Chen ragu-ragu sejenak, sebelum akhirnya memutuskan untuk menjelaskan asal-usul gadis kecil itu. Nineter tidak dapat menahan diri untuk tidak melebarkan matanya saat dia menatap gadis kecil berpakaian hitam itu dengan kaget. Jelas, dia tidak dapat membayangkan bahwa gadis kecil itu telah tertidur lelap di kedalaman kolam emas Greatlao. Lebih jauh lagi, bahkan 3 kaisar, serta penguasa domain Great Havelau mereka, tidak menyadari keberadaannya. Monster macam apa sebenarnya gadis kecil itu? Nineter sedikit mengernyitkan alisnya, lalu melirik gadis kecil itu dengan waspada dan takut, sambil berpikir dalam hatinya, apakah dia harus melaporkan masalah ini kepada Kaisar Burung Nasar Langit? Jangan membocorkan masalahku. Kalau tidak, bahkan ketiga orang itu tidak akan bisa menyelamatkanmu. Namun saat pikiran itu baru saja terlintas di hatinya, gadis kecil bernama Mandala itu berkata dengan suara acuh tak acuh. Suaranya agak muda dan berdenting, tetapi ketidakpedulian yang tersirat dalam suaranya akan membuat orang lain merasa merinding. Wajah Nineter sedikit berubah saat dia menatap Mandala dan perlahan berkata, "Siapa kamu?" Gadis kecil itu berdiri dari pagar, rambutnya yang hitam legam berkibar tertiup angin. Lengkungan muncul di wajahnya saat dia berkata, "Yakinlah, jika aku benar-benar memikirkan kalian, kalian tidak akan bisa menghentikanku." Mu Chen mengangkat bahunya tanpa daya ketika menyadari bahwa apa yang dikatakannya memang benar. Dengan kekuatannya yang menakutkan, jika dia memiliki niat untuk membunuh, tidak ada yang bisa menghentikannya. Nineter menatap tajam ke arah gadis kecil itu sambil bertanya, "Mengapa kamu mengikuti Mu Chen?" Gadis kecil itu sedikit memiringkan kepalanya sambil melirik Mu Chen. Tak lama kemudian, kakinya mengetuk dan terbang ke arahnya. Melihat hal ini, Mu Chen hanya bisa tersenyum pahit sambil mengulurkan tangannya dan memeluknya. Mandala berbaring dengan nyaman di pelukan Mu Chen dengan wajahnya menempel di dada Mu Chen. Mata emasnya yang membuat orang lain merasa gelisah perlahan-lahan tertutup saat ketidakpedulian yang terkandung dalam suaranya melemah. "Karena aku ingin dia memelukku sampai aku tertidur." Sebelum menutup matanya, gadis kecil itu mengangkat bibirnya dan suaranya yang mudah terdengar. Namun ketika dia berbicara, dia membuat alis Nineter berkedut tak terkendali. Nineter akhirnya masih pergi, tetapi sebelum pergi, dia melemparkan tatapan aneh ke arah Mu Chen, menyebabkan sudut bibir Mu Chen berkedut. Karena tatapannya mirip dengan seseorang yang sedang menatap seorang pedofil. Gara-gara perkataan Mandala, dia tak bisa membela diri, dia hanya bisa mendesah tertekan sambil menggendong Mandala yang sudah tertidur menuju kamarnya. "Apakah kau berada di dekatku karena ada halaman abadi di tubuhku?" Mu Chen dengan hati-hati meletakkan Mandala di tempat tidur. Ia ragu-ragu sejenak, lalu bertanya. Mandala membuka matanya sedikit saat ekspresi kosong muncul di wajahnya yang cantik bak boneka dan berkata, "Kenapa lagi? Apa kau pikir itu karena dirimu? Kau tahu tentang katalog abadi?" Mu Chen bertanya sambil mengerjap-ngerjapkan matanya. Mandala tiba-tiba menyipitkan matanya seperti kucing. Meskipun dia tidak menjawab, Mu Chen sudah tahu jawabannya, dan hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak. Dia benar-benar tahu tentang katalog abadi, jadi dia pasti tahu tentang tubuh abadi primordial juga. Apa sebenarnya asal-usul gadis ini? Jangan bertanya apa yang tidak seharusnya kau tanyakan, itu tidak akan menguntungkanmu sama sekali. Namun, tepat ketika Mu Chen tidak dapat membantu dan hendak bertanya, Mandala membalikkan tubuhnya. Suaranya masih muda, tetapi ada gengsi yang tak terlukiskan. Mu Chen tersenyum dan tatapannya berkedip. "Kalau begitu,
Bisakah kau memberitahuku manfaat apa yang diberikan halaman katalog abadi ini kepadamu? Mandala ragu sejenak, lalu berkata, halaman abadi milikmu ini memiliki serangkaian rune ilahi tersembunyi dari bunga mandala primordial. Itu adalah bunga misterius yang memiliki kemampuan untuk menyegel apapun. Aku hanya perlu meminjam kekuatannya untuk menekan kutukan di tubuhku. Kutukan? Muchen tercengang. Kutukan yang akan membuat seseorang merasakan sakitnya neraka yang nyata. Suara Mandala terdengar sangat tenang saat dia melanjutkan, kutukan itu akan memancarkan rasa sakit yang hebat setiap saat. Itu adalah rasa sakit yang dapat menyiksa jiwa ahli penguasa kelas 9 hingga berkeping-keping. Muchen merasakan kulit kepalanya mati rasa sakit yang bahkan dapat menghancurkan jiwa seorang penguasa tingkat 9. Kau ingin mencoba? Mandala membuka matanya saat dia menatap Muchen. Dia tiba-tiba tersenyum dan mengulurkan tangan mungilnya. Seberkas cahaya merah terbang keluar dan melesat ke tubuh Muchen dengan kecepatan kilat. Tubuh Muchen tiba-tiba menegang dan dia gemetar hebat. Pembuluh darah dengan panik keluar dari pupil hitamnya dan wajah tampannya langsung berubah saat suara serak keluar dari tenggorokannya. Rasa sakit yang tak terlukiskan telah menyebar ke seluruh sudut tubuhnya. Rasa sakit yang hebat itu cukup untuk membuat orang lain menjadi gila. Namun, untungnya, rasa sakit ini datang dengan cepat dan menghilang dengan cepat pula. Hanya dalam beberapa tarikan napas, rasa sakit itu telah sepenuhnya hilang. Muchen duduk di kursi dengan keringat dingin menutupi dahinya, sebelum dia menatap Mandala dengan marah. Apa yang kamu lakukan? Kau tidak sanggup menahannya? Ini adalah rasa sakit yang kutahan setiap saat. Mandala mengangkat bibirnya saat berbicara. Muchen tertegun saat melihat gadis kecil yang memeluk kakinya, duduk di tempat tidur. Dia tidak tahu mengapa ada rasa kasihan di hatinya. Dia hanya merasakan sakit seperti sebelumnya hanya beberapa saat, tetapi dia tidak tahan lagi. Namun, itu adalah rasa sakit yang harus dia alami setiap saat. Selain itu, dia masih bisa begitu tenang di bawah rasa sakit itu. Mungkin ketahanannya ada hubungannya dengan kekuatannya, tetapi itu juga menunjukkan tekadnya yang luar biasa. Bisakah rune Dewa Bunga Mandala di halaman abadi menghilangkan kutukan? Tanya Muchen. Menghilangkan? Bagaimana mungkin? Mandala mengejek sambil melanjutkan, paling-paling hanya bisa menekannya. Kecuali itu adalah bunga mandala primordial yang asli, barulah bisa menghilangkan kutukan itu. Muchen tetap diam, karena dia belum pernah mendengar tentang bunga mandala primordial sebelumnya. Jadi bunga itu pasti langka. Bahkan lebih langka daripada 3 bahan yang dibutuhkan untuk tubuh abadi matahari agungnya. Tenang saja, aku tidak akan merebut halaman abadi milikmu. Kau sudah menyatu dengannya secara bertahap. Jika aku memaksakan diri, itu mungkin akan merusak rune ilahi. Melihat keheningan Muchen, Mandala berpikir bahwa dia khawatir dia akan merebut halaman abadi miliknya, jadi dia berkata, sambil menggerakkan bibirnya ke samping. Muchen merasa sedikit lega di hatinya saat dia melirik Mandala. Namamu bukan Mandala, kan? Itu hanya sebuah nama. Mandala tidak setuju dan juga tidak setuju. Juga, Muchen menatap Mandala sambil berkata, penampilanmu ini seharusnya palsu, kan? Aku tidak percaya bahwa seseorang dengan kekuatan yang mengerikan seperti itu adalah seorang gadis kecil. Di balik penampilan gadis kecil ini mungkin ada monster tua. Berpikir bahwa dia baru saja memeluk monster tua, Muchen tidak bisa menahan diri untuk menggigil. Sejujurnya, itu terlalu sulit untuk ditanggung. Melihat keadaan Muchen, Mandala mendengus dingin, jangan menilaiku dengan menggunakan usia manusia. Jika kau berbicara tentang usia, maka Nina Netherbeard itu juga jauh lebih tua darimu. Kau bukan manusia? Tanya Muchen heran. Mandala melirik Muchen, tetapi dia terlalu malas untuk menjawab. Sosok mungilnya berguling ke dalam selimut sambil berkata dengan malas, kamu bisa berkultivasi, aku hanya perlu berada di dekatmu untuk meminjam kekuatan rune ilahi bunga mandala primordial untuk menekan kutukan. Manfaat apa yang akan kudapatkan? Muchen tersenyum. Kepala Mandala menyembul dari selimut saat dia melirik Muchen dengan pandangan aneh. Bukankah manfaat terbesar adalah aku tidak membunuhmu? Sudut bibir Muchen berkedut, lalu mengatupkan giginya tak lama kemudian. Kau menang. Muchen duduk di sudut tempat tidur dan tidak lagi memedulikannya. Dia menutup matanya dan membentuk segel dengan kedua tangannya, secara bertahap memasuki kondisi kultivasi. Saat Muchen memasuki kondisi kultivasi, Mandala juga telah keluar dari selimut dan menatap Muchen.
Jejak cahaya aneh melintas di mata emasnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Tubuh abadi matahari yang agung. Aku tidak pernah menyangka itu akan muncul lagi. Selanjutnya, selama beberapa hari berikutnya, Nin Nether jelas bermaksud membiarkan Mu Chen, yang baru saja berpartisipasi dalam kompetisi kolam emas Great Law, beristirahat. Dengan demikian, ia lebih bebas, dan ketika ia bebas, ia akan berjalan-jalan di sekitar istana Nin Nether. Dari kompetisi kolam emas Great Law, Mu Chen telah mendapatkan kembali cukup banyak muka untuk Nin Nether Palace. Dan Nin Nether bermaksud untuk mengambil kembali sisa reputasi Nin Nether Palace dengan cepat. Bagaimanapun, fondasi Nin Nether Palace adalah yang terlemah di antara Nine King. Jika Nin Nether Palace ingin menumbuhkan kekuatan mereka, mereka harus mengambil kembali semua wilayah yang pernah menjadi milik Nin Nether Palace mereka, paling tidak. Wilayah-wilayah itu akan menyerahkan sejumlah besar cairan spiritual berdaulat setiap tahun, dan saat ini, Istana Sembilan Nether sangat kekurangan cairan spiritual berdaulat. Terutama setelah janji yang diberikan Mu Chen kepada pasukan Sembilan Nether, jadi cairan spiritual berdaulat menjadi semakin kurang. Tanpa jumlah cairan spiritual berdaulat yang cukup, bahkan untuk bertahan hidup saja akan menjadi masalah yang sulit bagi Nin Nether Palace, belum lagi tentang menjadi lebih kuat. Selain itu, berbagai faksi di seluruh wilayah Great Havenlaw mungkin memperhatikan Nin Nether Palace mereka. Jelas, mereka ingin melihat apakah Nin Nether Palace akan berubah menjadi bahan tertawaan setelah menyebabkan keributan besar seperti itu. Di bawah perhatian besar, Nin Nether mengirim orang-orang pada hari itu menuju kota-kota yang dulunya milik istana Nin Nether. Kata-kata yang dibawa juga lugas. Berjanji setia kepada Istana Sembilan Nether sekali lagi. Tindakan Nin Nether membuat banyak orang terkejut. Beberapa bahkan tertawa sambil menggelengkan kepala dalam kegelapan. Seorang wanita akan tetap menjadi wanita. Pada akhirnya, metodenya terlalu lembut. Apakah dia berpikir bahwa satu kalimat yang seringan bulu akan membuat para penguasa kota yang telah berjanji setia kepada Bloodhawk Hall berubah? Memang seperti yang diharapkan oleh semua orang, setelah mengirim berita ke lebih dari 50 kota, selain dari beberapa kota yang sangat dieksploitasi oleh Bloodhawk Hall yang bersedia untuk beralih kesetiaan ke Istana Nin Nether, para tuan kota yang tersisa tidak memberikan balasan. Begitu banyak sehingga beberapa City Lords yang dekat dengan Aula Bloodhawk tidak menyatakan kesediaan untuk beralih kesetiaan. Mereka bahkan mengusir orang-orang yang dikirim oleh Istana Nin Nether. Sikap mereka cukup arogan. Jelas, setelah mengandalkan Aula Bloodhawk, mereka tidak menempatkan Istana Sembilan Nether dengan reputasi lemah di mata mereka. Langkah pertama Istana Sembilan Nether tampak agak lemah. Banyak orang juga menggelengkan kepala di seluruh wilayah Great Havenlaw. Aula Bloodhawk juga dipenuhi dengan senyum dingin yang mengejek, sambil merasakan bahwa kebencian yang mereka miliki terhadap Mu Chen dari kolam emas Great Law sedikit terlampiaskan. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya di Great Havenlaw Domain, Istana Sembilan Nether masih tetap damai. Di dalam aula di Istana Sembilan Nether, gerombolan hitam dari pasukan Sembilan Nether berdiri diam ketika niat membunuh yang dahsyat menyebar ke seluruh wilayah, bahkan suhunya telah diturunkan. Nin Nether berdiri di depan aula, mengenakan baju perangnya. Rambut hitamnya seperti air terjun dan kakinya yang ramping berdiri tegak. Dia menundukkan kepalanya sambil melihat gulungan di tangannya. Tanggapan dari kota-kota yang diberitahu tentang tuntutannya dicatat di sana. Nin Nether tampak tenang saat melihat tanggapan itu. Bukan saja dia tidak marah, ada sedikit senyum yang tersungging di bibirnya yang kemerahan. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap pemuda yang berdiri tegak seperti tombak. Dia menjentikan jarinya dan gulungan itu melesat ke tangan pemuda itu. Ini daftar nama. Selanjutnya terserah Anda. Mu Chen memegang gulungan itu sambil tersenyum tipis. Setelah itu, dia berbalik dan melihat pasukan yang seperti awan petir sambil berkata pelan, "Kalian telah mendengar tentang ejekan di wilayah Great Havenlaw. Beberapa orang memiliki penguasa baru dan lupa bagaimana bersikap hormat. Bagaimana kita harus memperlakukan orang-orang itu?" Suara gonggongan teratur bergema di seluruh cakrawala, yang dipenuhi dengan niat membunuh. Setiap pasukan Sembilan Nether memiliki mata yang berkobar dengan api. Mereka telah bertahan selama bertahun-tahun, dan akhirnya, mereka tidak perlu lagi bertahan. Orang lain berpikir bahwa Istana Sembilan Nether kita berbicara dengan akal sehat melalui mulut kita. Mu Chen menyapu pupil hitamnya ke arah lapangan dengan dingin saat sosoknya perlahan bangkit. Pada saat berikutnya, badai energi spiritual yang dahsyat menyapu. Hari ini, kita akan memberitahu mereka bahwa Istana Sembilan Nether kita berbicara dengan akal sehat melalui tinju kita. Pergi.
Mu Chen berteriak dingin saat sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang lebih dulu. Sambil mengawasinya, Tang Bing melambaikan tangannya dan pasukan 9 neter melesat ke langit seperti awan badai. Aura mengerikan yang dahsyat itu membuat banyak golongan di Great Haven Law Domain tersentak. Apakah Istana 9 Neter akan menggunakan cara-cara yang dahsyat?